Halo, perkenalkan nama saya Elviana Zara dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Dakwah. So, let's start. Teori pendekatan motivasi, uses and gratification disebut sebagai teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini merupakan cara untuk memahami individu mengapa memilih berbagai media seperti televisi, media sosial, dan game tertentu mengenai apa yang mereka dapatkan dalam penggunaannya. Menurut para pendirinya seperti Eli Hupkatz, J.G. Blumler, dan Michael Gervich, meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. Maksudnya gimana? Yang dimaksud adalah kita ini sebagai pengguna aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial dari individu. Terdapat 5 asumsi dasar dari teori ini, yaitu 1. Halayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Artinya, terdapat tujuan dan alasan tertentu di balik media sosial yang digunakan oleh individu. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan pemuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada anggota halayak. Artinya, pengguna itu sendiri secara inisiatif yang menentukan media apa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga, media massa harus bisa bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Artinya, media massa tidak jadi satu-satunya pilihan. Orang bisa memenuhi kebutuhannya dari banyak sumber lain. Yang keempat, orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti. Aduh, maksudnya apaan sih? Artinya, pengguna tahu kenapa mereka memakai media tertentu, apa yang mereka suka, dan untuk apa tujuannya. Dan yang kelima, penilaian tentang nilai isi media hanya dapat dinilai oleh halayak menurut Blumler and Katz tahun 1974. Di dalam teori ini juga terdapat beberapa motif kebutuhan yang mendasari adanya penggunaan dan kepuasan dari individu, yaitu berdasarkan cognitive needs atau kebutuhan kognitif. Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan sekitarnya. Contohnya, kita menonton televisi berupa program berita untuk tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Affective needs atau kebutuhan afektif. Kebutuhan ini terkait dengan upaya mencari pengalaman-pengalaman yang estetis, menghibur, dan memunculkan respon emosional. Contohnya, kita menonton YouTube program komedi atau video lucu pilihan kita yang dapat menghibur. Personal integrative needs atau kebutuhan pribadi secara integratif. Kebutuhan ini didorong oleh keinginan untuk terlihat kredibel, dipercaya, dan memiliki status yang jelas dalam kehidupan sosial. Contohnya, kita mengatur feed Instagram secara estetik, rapi, dan profesional untuk dipandang sebagai pribadi tertentu di media sosial. Social integrative needs atau kebutuhan sosial secara integratif. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan dunia. Contohnya, menggunakan Instagram dan media sejenisnya untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti selebritis, teman, dan kerabat.
Escapist needs, kebutuhan pelepasan. Kebutuhan ini berkaitan dengan dorongan untuk menjauh dari tekanan, meredakan ketegangan, dan menikmati sesuatu yang berbeda. Contohnya, memilih film thriller atau action untuk mencari hal yang berbeda dari yang biasanya kita tonton. Kesimpulannya adalah, teori ini berfokus pada gagasan bahwa individu menggunakan media sosial tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka sendiri, seperti mempelajari hal baru, untuk merasakan hiburan atau bahkan terhibur, dan juga untuk terhubung atau terkoneksi dengan orang lain. Model uses and gratification memandang individu ini sebagai makhluk suprarasional dan sangat selektif. Maksudnya adalah, individu secara aktif memilih media berdasarkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan, alasan menggunakannya, dan tujuan dari penggunaan media itu sendiri. Jadi, khalayak itu bukan pengguna pasif, melainkan mereka pengguna aktif dan inisiatif yang mempunyai alasan tertentu dalam memilih media yang digunakan.